Salam sejahtera guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Santu R. Patioli, peserta BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimal yang dilaksanakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Angkatan keempat. Pada saat ini saya akan melaksanakan pengembasan asesmen kompetensi minimal melalui seri Guru Belajar AKM. Asesmen pengembasan yang saya laksanakan selama ini adalah pengembasan kepada teman-teman seprofesi yang terdiri dari teman-teman guru pendidikan dasar dan guru pendidikan menengah. Dan selain itu, saya juga melakukan pengembasan kepada teman-teman sejawat melalui organisasi MGMP. Adapun asesmen kompetensi minimal atau asesmen kompetensi minimum itu untuk saat ini masih dalam proses pengembangan dan finalisasi, tetapi teman-teman guru sudah banyak yang mengikuti BIMTEK AKM yang dilaksanakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Asesmen kompetensi minimum itu mengandung arti kata minimum itu mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum itu diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar yang meliputi literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Komponen asesmen nasional meliputi AKM nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM nasional meliputi literasi numerasi dan siswa, survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan siswa, sedangkan survei lingkungan belajar meliputi aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Selanjutnya, instrumen asesmen nasional dalam informasi yang dihasilkan responden, murid atau siswa. Instrumen yang dilakukan adalah AKM literasi, numerasi, dan survei karakter. Informasi yang dihasilkan adalah hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Responden, guru, instrumen yang digunakan adalah survei lingkungan belajar. Hasil yang diharapkan adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Responden dengan kepala sekolah, instrumen yang digunakan adalah survei lingkungan belajar dan informasi yang dihasilkan adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi dan literasi. AKM nasional yang meliputi kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, tujuannya adalah mengukur kinerja atau mutu sekolah dan menghasilkan administrasi terstandar. AKM kelas awal SD dan akhir SMA, tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the right level, dan menghasilkan administrasi tidak terstandar. AKM sertifikasi diarahkan ke kelas 12 SMA, yaitu mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum meliputi literasi membaca dan literasi numerasi, di mana literasi membaca itu mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan literasi numerasi
adalah untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara dan warga dunia. Bentuk soal: objektif, pilihan ganda, atau hanya memiliki satu jawaban yang benar, pilihan ganda kompleks, atau memiliki jawaban benar lebih dari satu, kemudian menjodohkan isian singkat, angka, nama atau benda yang sudah fix, dan non-objektif atau esai. Komponen AKM. Komponen numerasi terdiri dari konten bilangan, konten pengukuran dan geometri, konten data dan uncertainty, dan konten aljabar. Proses kognitif meliputi pemahaman, aplikasi, dan penalaran, sedangkan konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari konten teks informasi, teks sastra. Proses kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Demikian kegiatan pengimbasan yang saya lakukan saat ini. Jika ada hal-hal yang mohon dimaafkan. Terima kasih.